Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perkenalan PAI, untuk selanjutnya itu materi selanjutnya mengenai tentang rukun iman dan rukun Islam sebagai pilar kehidupan umat Muslim. Rukun iman dan rukun Islam adalah dua pilar utama yang menjadi fondasi bagi kehidupan seorang Muslim. Keduanya adalah landasan keyakinan dan amalan yang membentuk karakter serta perilaku seorang Muslim sejati. Mari kita telah lebih dalam mengenai kedua rukun ini yang saling melengkapi dan membawa kedamaian serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, pemahaman dan pengamalan rukun iman dan rukun Islam adalah kunci untuk mencapai kesempurnaan dalam beragama. Dengan memahami dan mengamalkan kedua rukun ini, seorang Muslim dapat meraih kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Nah, apa itu rukun iman? Nah, secara definisi, rukun iman adalah pilar-pilar keyakinan dalam Islam yang wajib diimani oleh setiap Muslim. Keyakinan ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, menjadi dasar bagi setiap Muslim dalam menjalani kehidupan. Nah, iman itu ada 6, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Nah, yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada hari akhir. Yang kelima, iman kepada yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya, intinya iman itu percaya. Nah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat atau hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadar atau lebih mudahnya itu takdir. Nah, yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini tercermin dalam setiap tindakan dan perkataan seorang Muslim. Nah, yang kedua, memahami sifat-sifat atau Asmaul Husna dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami Asmaul Husna, seorang Muslim dapat lebih mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu setelah mengetahui Asmaul Husna, itu mengimplementasi atau menerapkannya. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan senantiasa berzikir, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan. Nah, yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat. Nah, malaikat adalah makhluk Allah, yaitu malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan senantiasa taat kepadanya. Mereka memiliki tugas-tugas yang berbeda yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas malaikat, setiap malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Mikail bertugas memberi rizki, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala, dan malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa. Dan masih banyak lagi malaikat beserta tugasnya masing-masing. Nah, iman kepada malaikat itu artinya percaya kepada malaikat. Nah, dengan mengimani malaikat, seorang muslim akan senantiasa berhati-hati dan bertindak dan berkata ke karena setiap perbuatannya diawasi oleh malaikat. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mempercayai kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan para rasulnya. Kitab-kitab tersebut adalah yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran.
Sebelum Al-Quran, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab-kitab ini menjadi pedoman bagi umat pada zamannya masing-masing. Nah, Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat, dan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nah, yang keempat itu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, percaya kepada para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Para nabi dan rasul adalah utusan Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan penutup para nabi. Beliau adalah suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Peran Rasul, tugas dan peran para rasul adalah menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Mereka juga memberikan contoh bagaimana cara beribadah dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, percaya adanya kehidupan setelah kiamat, kematian yaitu alam kubur, hari kiamat, dan kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kekal, abadi. Nah, setelah setelah melewati alam kubur itu ada hisab atau perhitungan amal, yaitu proses di mana setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, setelah melewati itu semua, baru eh, diputuslah siapa yang berhak untuk masuk surga dan neraka. Surga adalah tempat akhir bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sedangkan neraka adalah tempat akhir bagi orang-orang yang kafir dan orang yang berbuat dosa. Nah, dalam berbuat dosa ini itu orang Islam, orang Muslim yang tidak mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Eh, tapi pada akhirnya orang Islam itu akan diarahkan semua ke surga. Nah, yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar atau takdir. Nah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan sejak zaman azazil. Qada bersifat mutlak dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Jadi contoh qada itu seperti jodoh, maut itu tidak bisa dirubah. Nah, sedangkan qadar adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi setiap makhluknya. Qada dapat diubah dengan usaha dan doa. Nah, contoh dari qadar itu seperti rezeki. Rezeki misalkan kita itu ditakdirkan oleh Allah pada hari ini, kita ditakdirkan hanya mendapatkan rezeki misal uang berupa 100.000, tapi dengan usaha dan doa, dengan kerja keras, maka bisalah diubah yang tadinya Allah mentakdirkan 100.000 dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, maka ditingkatkanlah menjadi 200.000 atau bahkan 1 juta. Nah, iman kepada qada dan qadar mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah atas kehendak Allah.
Artinya, segala sesuatu takdir, baik yang baik atau baik yang buruk, itu kita harus percaya bahwa itu semua dari Allah. Nah, yang selanjutnya itu rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang kedua itu sholat. Nah, sholat itu ibadah wajib 5 waktu yang dilakukan setiap hari sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari sholat itu sebagai bentuk kita penghambaan, menyadari bahwa kita itu sebagai hamba Allah, maka dengan kita bersyukur karena sudah menjadi hambanya Allah, itu kita sholat, menjalankan sholat. Nah, yang ketiga itu zakat. Zakat di dalam Islam itu ada banyak sekali. Yang paling sering dilakukan yang di kalangan kita itu zakat fitrah. Selain zakat fitrah itu masih banyak lagi zakat-zakat yang lainnya, seperti zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat perdagangan. Nah, itu ada hitungannya masing-masing. Nah, pada zakat fitrah itu hitungannya makanan pokok seberat atau sebanyak 2,5 kilo. Misal di Indonesia karena makanan pokok itu beras, maka yang wajib dizakati adalah beras. Beda halnya ketika misal di Mesir yang menjadi makanan pokok itu gandum, maka beratnya dikiaskan, jadi disamakan. Berarti zakatnya itu seberat 2,5 kilo gandum. Dan yang keempat itu puasa. Nah, puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Nah, yang kelima itu haji bagi yang mampu atau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di Mekah bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Kenapa secara fisik? Karena ibadah haji itu lebih banyak lebih lebih banyak fisiknya. Kayak misalkan kita melaksanakan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah dan luasnya Masjidil Haram ini sangat luas sekali. Hingga kadang kalau misalkan kita tawafnya di paling ujung Masjidil Haram itu akan jauh sekali untuk hitungan 7 kali putaran. Nah, beda halnya kalau misalkan kita tawafnya hanya di dekat Ka'bah. Nah, maka itu eh, sangat ya lumayan lumayan pendek, cuman ramai sekali gitu. Makanya orang Indonesia itu lebih seringnya itu di tengah atau di paling ujung karena khawatir untuk tersempit-sempit ya, tergencet-gencet gitu. Nah, jadi lebih cari aman daripada mundorot. Nah, kesimpulan materi ini, yang pertama itu rukun Islam, yaitu pilar 5 rukun Islam adalah pilar amalan yang wajib dilaksanakan, yang kan. Terus 6 rukun iman adalah pilar keyakinan yang harus diimani. Rukun iman dan rukun Islam adalah dua pondasi utama dalam agama Islam yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Dengan memahami dan mengamalkan keduanya, seorang muslim dapat membentuk karakter yang mulia dan meraih kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Keduanya adalah panduan lengkap untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.